Halo teman-teman penggemar animasi Donghua, selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Dengan ekspresi serius, ia menatap kera naga kuno itu, yang telah memasuki mode pemulihan, sebelum membuka mulutnya, meludahkan seteguk kabut gas ungu gelap, yang secara diam-diam membungkus kera naga kuno. Akhirnya, ketika kabut gas itu mulai menghilang, Lindong merasakan bahwa tubuh naga kera tegang dan terluka sepertinya melunak secara substansial. Setelah sedikit terhipnotis bahwa kera naga kuno, Marten kecil menatap luka mengerikan di dekat bahunya. Cakarnya menari-nari, sebelum cahaya ungu gelap segera berubah menjadi lingkaran cahaya halo seukuran manusia. Saat halo bercahaya itu melayang ke depan, ia melayang di dekat luka kera naga kuno, sebelum mulai berputar, ketika kekuatan isap muncul. Karena kekuatan hisap ini, daging di dekat luka kera naga kuno jelas mulai menggeliat. Jejak darah penuh dengan aura liar bocor keluar, sebelum tersedot ke dalam lingkaran cahaya yang bercahaya. Di dekatnya, ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia dengan erat mencengkeram tinjunya, yang sudah basah kuyup, sementara detak jantungnya mulai naik. Berdebar, teknik hisap Little Marten ternyata menyebabkan beberapa rasa sakit fisik, ketika tubuh Ancient Dragon Ape tiba-tiba berguling dan menumbuk batu besar di bawahnya. Keributan menyebabkan bayangan pisau segera muncul di bawah Lindong yang terkejut. Pada saat ini, jika kecelakaan lain terjadi, dia pasti akan meminta Little Marten untuk segera melarikan diri. Untungnya, tampaknya karena semua kerja keras yang telah dilakukan Lindong, skenario terburuk tidak terwujud. Ketika jejak darah terakhir mengalir ke lingkaran cahaya, Little Marten membuka mulutnya sebelum menelannya ke dalam tubuhnya. Kemudian, tubuhnya berkedip, saat melesat ke telapak tangan Lindong. Pergi sekarang, teknik menyihirku akan segera hilang. Sisa rasa sakit akan menyebabkan orang itu bangun segera. Ketika mendengar kata-kata Little Marten, kulit kepala Lindong tampaknya telah meledak. Seketika, bayangan bilah di bawah kakinya bersinar maniak, sebelum ia berlari keluar dari lembah gunung. Sama seperti Lindong meninggalkan lembah gunung, raungan yang menghancurkan bumi dipenuhi dengan kejahatan sekali lagi terdengar di tengah-tengah malam yang tenang ini. Kemarahan kera naga kuno kali ini jelas tidak lebih lemah dari sebelumnya. Memiliki beberapa darah esensi yang diambil darinya ketika sedang dalam mode pemulihan praktis merupakan rasa malu dan penghinaan yang luar biasa baginya. Bahkan kehilangan Tousan Beast Fruit tidak menyebabkannya menjadi sangat gila. Demi mendapatkan darah esensi ini, dia telah memperluas banyak upaya. Untungnya, pada akhirnya dia mendapatkannya. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Sekte Pedang Kuno itu. Lindong terkekeh. Tanpa Sekte Pedang Kuno, kera naga kuno tidak akan terluka, dan tanpa cedera, bahkan dengan upaya Little Marten dan dia, mereka mungkin tidak akan berhasil mendapatkan darah esensi. Lindong menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju pada darah esensi naga kera yang tampak seperti hidup dan perlahan-lahan menggeliat di depannya. Beberapa saat kemudian, dia dengan giat mengepalkan giginya, sebelum membuka mulutnya dan langsung menghisap darah esensi naga kera. Ledakan, darah esensi praktis memasuki tubuhnya dalam sekejap, karena suasana hati yang mengamuk dan liar menyebar dari hati Lindong, sementara matanya berubah merah darah dalam sekejap. Darah esensi yang menakutkan. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Mata Lindong berwarna merah darah, karena ia jelas masih memiliki rasionalitasnya. Dia dengan erat mengepalkan giginya saat sebuah kalimat keluar dari sela-sela giginya. Segera setelah itu, dengan jentikan pikirannya,
gelombang guntur besar matahari Yuan yang keemasan dan mempesona keluar dari Yuan dan di dalam dantiannya, sebelum mengalir seperti gelombang menuju darah esensi naga kera dan melilitkannya. Mendeguk, Great Sun Thunder Yuan melesat maju seperti gelombang pasang surut, membasuh darah esensi naga kera, dengan tujuan membersihkan kebinasaan dalam diri. Ceh-ceh. Ketika Great Sun Thunder Yuan dan naga kera darah esensi melakukan kontak, gelombang kabut putih meletus. Yuan Power secara langsung menguap dalam sepersekian detik, namun kebiadaban dalam darah esensi naga kera masih tidak melemah sedikitpun. Memang sangat sulit untuk berurusan dengan. Setelah melihat betapa keras kepala kebiadaban dalam darah esensi, alis Lin Dong berkerut. Segera setelah itu, ia mendesak gelombang demi gelombang Great Sun Thunder Yuan, untuk terus-menerus menyatukan darah esensi naga kera. Setiap kali Yuan Power menyentuh darah esensi naga kera, seolah-olah salju telah bertemu lava dan dengan cepat meleleh. Untungnya, ada dukungan yang cukup, karena gelombang demi gelombang runtuh dengan cara yang tampaknya tak ada habisnya. Dihadapkan dengan pemurnian panik dari Great Sun Thunder Yuan, beberapa gangguan akhirnya muncul dalam darah esensi naga kera. Jejak aura liar yang terkandung di dalamnya diam-diam melemah ketika gelombang demi gelombang Great Sun Thunder Yuan menghilang. Meskipun tingkat di mana ini terjadi sangat lambat, setidaknya itu memungkinkan Lin Dong melihat beberapa harapan. Golden Yuan Power diliputi percikan sekali lagi dibebankan ke darah esensi naga kera. Kali ini, beberapa perubahan yang menyebabkan Lin Dong agak heran muncul. Di hadapan petir yang berdenyut, kebiadaban dalam darah esensi naga kera tampaknya telah bertemu dengan kutukannya, dan tingkat di mana ia menghilang meningkat beberapa kali. Kekuatan petir mampu membatasi yang keras kepala dan kuat, pertandingan terbaik melawan masalah negatif seperti itu. Setelah melihat adegan ini, Lin Dong senang. Sekarang setelah ini terjadi, kemungkinan berhasilnya pemurnian telah meningkat sedikit. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Yuan dan dalam dantiannya juga dengan cepat gemetar. Gelombang Great Sun Thunder Yuan diresapi dengan bunga api dengan cepat dicurahkan, seperti sungai karena tanpa henti dibebankan pada darah esensi naga kera. Di hadapan pembersihan yang intens, darah esensi naga kera merah yang semula merah benar-benar mulai berubah agak murni, karena aura buas di dalam dengan cepat melemah. Pemurnian secara tak terduga mulus dengan karakteristik aneh Great Sun Thunder Yuan. Di dalam gua gunung, Lin Dong tiba-tiba membuka matanya, saat kegembiraan yang sangat besar memenuhi matanya. Apakah kamu berhasil? Marten kecil, yang telah menunggu di luar, sedikit terkejut ketika melihat penampilannya, karena agak bertanya dengan tidak percaya. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Lin Dong mengangguk dengan lembut. Sebelumnya, ketika dia memurnikan darah esensi, dia jelas merasakan bahwa Great Sun Thunder Yuan memiliki efek pengekangan kuat pada jenis emosi negatif ini. Jika bukan karena efek ini, mungkin tidak akan mudah baginya untuk menyelesaikan langkah ini. Sekarang darah esensi naga kera telah disempurnakan, kita dapat melanjutkan dengan fase berikutnya, penyerapan darah. Ini disebut penyerapan darah, adalah langkah terakhir untuk menumbuhkan transformasi kera iblis, dan bertujuan untuk membiarkan darah seseorang bergabung dengan darah esensi naga kera dan membentuk ikatan. Setelah itu, seseorang akan dapat menggunakan kekuatan dari darah esensi naga kera, dan memperkuat tubuh seseorang dengan luar biasa dari dalam. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Dong tersenyum sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Saat ini, di atas dantiannya dan di atas Yuan dannya, ada gumpalan darah segar bercahaya melayang di atas. Saat itu perlahan menggeliat, sepertinya itu hidup. Saat ini, gumpalan darah esensi naga kera ini tidak lagi menentang perintah Lin Dong. Oleh karena itu, dengan jentikan pikirannya, darah esensi Dragon Ape segera melayang keluar dari dantiannya dan berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya, sebelum mereka terbang menuju setiap pembuluh darah di tubuh Lin Dong. Tubuh Lin Dong tiba-tiba berdiri. Di bawah kulitnya, aliran cahaya gelap muncul dari bawah. Dari kejauhan, dia tampak seperti sura bergerigi yang merangkak keluar dari neraka, diisi dengan kekuatan yang sangat biadab. Kekuatan yang mengerikan. Saat ia merasakan bahwa energi gila yang luar biasa mengalir di sekujur tubuhnya, senyum cerah muncul di wajah Lin Dong. Dia bisa dengan jelas merasakan itu sekarang, hanya menggunakan tubuh fisiknya saja, dia bisa menyamai ahli tahap form awal. Selain itu,
Jika dia menggunakan Yuan Power dan Thunder Bronze Body-nya, bahkan jika dia menghadapi praktisi tahap penciptaan Ki Elite, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa bertarung melawannya. Ledakan, tubuh Lindong berbalik saat kakinya menjorok keluar. Segera, sebuah batu raksasa di belakangnya meledak menjadi debu. Kemudian, dia melanjutkan untuk melakukan serangkaian gerakan kepalan. Segera, udara di dalam gua gunung mulai meledak, ketika meriam udara yang tak terhitung jumlahnya terbentuk karena pukulan Lindong dan mulai meledak di dinding gua gunung sekitarnya, menyebabkan kawah raksasa muncul. Ledakan, Lindong melemparkan pukulan, sebelum batu raksasa yang menghalangi gua gunung segera meledak seperti sepotong tahu, kemudian, sosoknya melintas sebelum dia berlari keluar dari gua gunung dan membiarkan sinar matahari menyirami tubuhnya. Kemudian, ketika dia puas, dia akhirnya melepaskan raungan nyaring ke langit. Suaranya seperti gelombang ledakan sonik, karena menyebabkan retakan muncul di batu-batu besar di sekitarnya. Sebagai gunung kecil di dekat Gua Lindong, ada beberapa sosok yang tersembunyi di sana. Salah satu dari mereka tampak cukup akrab. Pada pemeriksaan lebih dekat, seseorang menyadari bahwa dia sebenarnya adalah tetua dengan rambut abu-abu, yang telah mengambil 1000 buah buas dari Lindong. Saat ini, wajah sesepuh pedang sekte kuno ini sangat gelap. Awalnya, dia tidak diizinkan meninggalkan tempat sekte. Namun, karena sekte mereka benar-benar bertangan pendek, pada akhirnya, pemimpin sekte pedang kuno tidak punya pilihan selain mengirimnya ke tanah terlantar lagi dan memeriksa setiap langkah naga kuno binatang, untuk mencegah serangan lain dari binatang itu. Tetua dengan rambut abu-abu itu duduk diam. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya berubah, saat dia mendengar raungan samar. Namun, yang membuatnya penasaran adalah bahwa suara ini terdengar akrab. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Kalian semua tinggal di sini dan memantau kera naga kuno. Kilatan melintas di matanya, seperti yang diperintahkan oleh tetua dengan rambut abu-abu itu. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi kilat abu-abu sebelum dia berlari dan meninggalkan disiplin Sword Sect. Tetua dengan rambut abu-abu, cepat kilat melakukan perjalanan melalui hutan. Hanya dalam waktu setengah menit, dia akhirnya melihat sosok yang sedang meraung ke langit. Ketika dia pertama kali melihat sosok itu, sesepuh dengan rambut abu-abu itu membeku. Kemudian, semua kemarahan yang terpendam di dalam hatinya segera meledak seperti dinamit. Sebenarnya kamu, bajingan ini. Raungan marah tiba-tiba meletus di daerah ini. Raungan marah tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut memutar kepalanya. Dia kemudian melihat tua itu dengan rambut abu-abu, yang dipenuhi dengan aura pembunuhan yang mengancam. Segera, matanya mulai berbinar. Jelas, dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lagi dengan lelaki tua ini. Bajingan kecil, butuh beberapa saat untuk menemukanmu. Jika aku tidak mencabik-cabikmu hari ini, maka aku tidak cocok menjadi tetua pedang sekte kuno. Tetua dengan rambut abu-abu itu berteriak dengan marah. Lindong santai meliriknya, sebelum matanya menyapu sekelilingnya. Tahap awal Ki Creation, saat ini, dia tidak perlu takut padanya tidak seperti sebelumnya. Bajingan kecil, kamu akan mati untukku. Ketika orang tua itu dengan rambut abu-abu melihat ekspresi Lindong, dia langsung diliputi kemarahan. Dengan ekspresi mengerikan di matanya, sosoknya melintas sebelum serangan cakar iblis segera merobek kepala Lindong. Ketika dia melihat bahwa orang tua ini segera menyerang setelah dia berbicara, Lindong tanpa sadar mendengus. Tanpa niat untuk mundur, Lindong malah melangkah maju. Kemudian, cahaya hitam dan keemasan melintas di telapak tangannya yang sekarang membesar, sebelum dia dengan cepat membanting ke arah serangan cakar iblis tua itu. Ledakan. Ketika cakar dan tinju bertabrakan, angin kejut yang sangat kuat meletus, karena semua batu dan batu besar dalam radius 10 meter di sekitarnya segera meletus menjadi debu oleh angin kejut itu. Meskipun ada perbedaan besar di antara tingkat kultivasi mereka, hasil akhirnya mengejutkan banyak orang. Saat ia menghadapi serangan yang hebat dari ahli tahap awal Ki Creation, Lindong tidak mundur sama sekali. Alih-alih, kekuatan mengerikan yang menyembur keluar dari tinjunya menyebabkan tetua berambut abu-abu itu terpental setengah langkah. Bagaimana mungkin? Meskipun dia menstabilkan dirinya setelah mengambil setengah langkah, gelombang tidak diragukan lagi muncul di dalam hati sesepuh itu.
Dia tidak pernah berharap bahwa seorang anak tahap penciptaan formulir awal benar-benar mampu menerbangkan praktisi tahap penciptaan Qi seperti dirinya sendiri. Hahaha. Lin Dong tertawa terbahak-bahak. Saat ini, bahkan ketika dia menghadapi ahli tahap penciptaan Qi, dia tidak punya alasan untuk takut lagi. Kekuatan yang dia dapatkan dari transformasi kera iblisnya, yang didasarkan pada darah esensi naga kera, cukup baginya untuk menjembatani kesenjangan besar antara tahap form dan Qi creation. Bajingan tua, jika kamu ingin membunuhku, aku takut kamu tidak memiliki kualifikasi. Ucap Lin Dong. Di atas bukit, sesepuh kuno pedang sekte yang dikenal sebagai Gu Yan mengenakan ekspresi gelap. Jejak kedengkian di matanya saat dia menatap Lin Dong, sementara gelombang undulasi Yuan Power yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya seperti gelombang, menyebabkan riak di sekitar langit dan bumi. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.